Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin. Saya mahasiswa PPG Prajabatan, Universitas Swadaya Gunung Jati, Prodi PGSD. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajaran, Bapak Mudofar MPD. Mohon izin Pak, video ini saya buat sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajaran. Dalam video ini, saya akan merefleksikan sekaligus mengungkapkan argumen saya terhadap modul ajar yang telah saya rancang sebelumnya. Jadi, pada UTS kali ini, saya merancang modul ajar kelas 1 materi membandingkan panjang benda mata pelajaran matematika. Nah, modul ajar yang telah saya rancang ini menurut saya telah sesuai dengan prinsip dan juga struktur modul ajar yang baik. Nah, berdasarkan struktur dan juga komponennya, setidaknya modul ajar yang saya rancang ini telah memenuhi struktur dan komponen inti ataupun struktur komponen yang wajib dalam sebuah modul ajar. Setidaknya ada 3 komponen, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran. Nah, modul ajar yang saya rancang ini tujuan pembelajarannya sudah dirancang dengan jelas, yang telah dianalisis ataupun disesuaikan dengan capaian pembelajaran. Lalu yang kedua, langkah-langkah pembelajaran sudah saya susun. Situ langkah-langkahnya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, lalu yang ketiga yaitu assessment. Modul ajar yang saya rancang juga telah memuat assessment ataupun penilaian pembelajaran. Nah, selebihnya struktur dan komponen yang lain juga sudah saya muat dalam modul ajar tersebut, seperti identitas, lampiran-lampiran, dan lain sebagainya. Nah, modul ajar ini saya rancang dengan mempertimbangkan berbagai hal. Yang pertama, pertimbangan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini modul ajar yang saya rancang sudah memuat ataupun sudah terdapat asesmen. Di situ saya melakukan asesmen, merancang asesmen diagnostik yang dilakukan ataupun yang dirancang sebagai upaya untuk memperoleh informasi dari peserta didik agar pembelajaran yang dirancang ini sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, asesmen yang dirancang itu asesmen non kognitif, yaitu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan peserta didik, gaya belajar, lalu juga di situ mengetahui kesiapan belajar, minat belajar, dan lain sebagainya. Nah, asesmen ini dirancang untuk memperoleh informasi-informasi tersebut, yang kemudian informasi ini menjadi pertimbangan dalam merancang modul ajar ataupun merancang pembelajaran yang nanti akan diberikan pada peserta didik. Nah, selain itu juga modul ajar yang saya rancang juga telah mempertimbangkan kemampuan dan juga tingkat pemahaman peserta didik, yaitu dengan merancang asesmen kognitif yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana kemampuan peserta didik, mengetahui sejauh mana pemahamannya, dan itu sudah dirancang. Nah, selain itu juga modul ajar yang saya rancang ini telah
memperhatikan prinsip pembelajaran berdiferensiasi di sini. Yaitu pembelajaran diferensiasi ini di mana pembelajaran didesain dengan menyesuaikan masing-masing kebutuhan siswa, masing-masing kemampuan siswa, sehingga pembelajaran diberikan sesuai dengan porsinya. Nah, di sini menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha yang menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, di sini ada 3 macam setidaknya 3 macam pembelajaran itu dikatakan pembelajaran berdiferensiasi ataupun pembelajaran terdiferensiasi. Prinsip diferensiasi yang saya gunakan di sini yaitu diferensiasi konten, di mana modul ajar yang dirancang ini materi pembelajarannya disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, kemampuan peserta didik, serta minat peserta didik, sehingga pembelajaran yang dirancang ini sesuai dengan masing-masing minat ataupun gaya belajar peserta didik. Situ saya memfasilitasi hal tersebut melalui modul ajar yang saya rancang. Nah, selain itu juga di sini pembelajaran dalam modul ajar yang saya rancang ini menurut saya sudah berpihak pada peserta didik, karena di sini dalam modul ajar menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis peserta didik ataupun berbasis siswa. Jadi student center learning. Jadi paradigma ini menganggap bahwa pembelajaran itu berpusat pada siswa, sehingga guru tidak selalu guru yang menjadi pusat pembelajaran. Nah, sehingga pembelajaran yang berpusat pada siswa ini menganggap siswa ataupun peserta didik ini sebagai subjek pembelajaran, bukan objek, bukan hanya objek yang hanya menerima pembelajaran dari guru saja, namun peserta didik juga dijadikan sebagai subjek. Dalam hal ini mampu berpartisipasi secara aktif dan interaktif dalam pembelajaran. Nah, selain tadi pendekatan pembelajaran yang digunakannya pendekatan belajar yang berpusat pada siswa, di sini model pembelajaran yang digunakannya juga menggunakan model pembelajaran problem based learning ataupun pembelajaran berbasis masalah. Nah, di mana pembelajaran berbasis masalah ini menjadi model pembelajaran yang sangat direkomendasikan dalam pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, karena model pembelajaran mampu memfasilitasi peserta didik untuk berpartisipasi dalam pembelajaran secara dominan, secara lebih gitu. Dimana mulai dari sintak-sintaknya itu mampu memfasilitasi peserta didik untuk berkontribusi secara lebih dalam pembelajaran, mulai dari orientasi masalah sampai menyimpulkan ataupun mencari solusi dari permasalahan yang disajikan dalam pembelajaran. Nah, itu dari segi pembelajaran yang berpusat ataupun yang berpihak pada peserta didik. Nah, selain itu juga di sini pembelajaran yang tadi telah disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, pemahaman, dan juga gaya belajar peserta didik ini dirancang dalam modul ajar. Menurut saya membuat modul ajar ini menjadi relevan. Nantinya pembelajaran akan diberikan pada peserta didik sehingga pembelajaran menjadi relevan karena sesuai dengan kebutuhan serta kondisi peserta didik. Selain itu juga pembelajaran yang diberikan ini kontekstual, karena berdasarkan perkembangan peserta didik kelas 1 ataupun dalam jenjang sekolah dasar ini merupakan fase
fase berpikir konkret atau menurut Piaget dalam teori perkembangan peserta didik, ia menganggap bahwa peserta didik usia 7 sampai 14 tahun itu dikatakan dalam fase berpikir konkret. Nah, dalam pembelajaran yang saya rancang juga di situ pembelajarannya dirancang dengan prinsip-prinsip berpikir konkret di situ. Pada materi pembelajaran matematika di situ mengukur dan juga membandingkan panjang benda. Di situ menggunakan benda-benda konkret, menggunakan benda-benda yang kontekstual dengan lingkungan peserta didik, seperti benda-benda yang ada di kelas dan juga yang ada di lingkungan sekitar. Nah, itu sehingga pembelajaran yang diberikan, yang didesain dalam modul ajar itu kontekstual dengan lingkungan dan juga kondisi peserta didik. Selain itu juga pembelajaran yang dirancang ini sudah adaptif, menyesuaikan dengan kebutuhan, gaya belajar dan juga kondisi peserta didik. Di situ. Karena melalui model pembelajaran berbasis masalah juga di situ ada metode-metode yang digunakan seperti metode diskusi, metode tanya jawab, metode presentasi, metode penugasan itu juga menjadi satu kesatuan dalam pembelajaran berbasis masalah. Sehingga pembelajaran menurut saya selain relevan, kontekstual, menurut saya adaptif juga karena mampu mengadaptasi ataupun menyesuaikan dengan gaya belajar, kondisi serta minat peserta didik. Sehingga dapat disimpulkan menurut saya pembelajaran yang saya rancang dalam modul ajar telah mempertimbangkan prinsip-prinsip yang mampu berpihak pada peserta didik dan juga telah mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, kondisi peserta didik dan juga kemampuan peserta didik sehingga pembelajaran dalam modul ajar yang dirancang ini menurut saya relevan, kontekstual dan adaptif. Mungkin itu refleksi saya dari modul ajar yang telah saya rancang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.